Inikah dua Yahudi koneksi Prabowo? Media Israel Jerusalem Post menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai kunci normalisasi Israel dan Indonesia melalui pertanian. Ada dua nama yang mencuat, Yosef Alham dan Shmuel Friedman. Fakta Israel mengulasnya untuk Anda. Joseph Alham, atau lebih dikenal dengan nama Joey Alham, orang Yahudi kelahiran Damaskus, Suriah. Ia pindah ke Amerika tahun 1992 dengan bekal sebagai tukang daging, keahlian dari ayahnya. Di Amerika ia terkenal sebagai pemilik restoran kosher, halalnya Yahudi di New York. Artis dan politisi memilih restoran Joey sebagai tempat makan, membuat Joey punya koneksi luas. Pada tahun 2017 hingga 2018, Joey Alham mulai dikenal sebagai pelobi antara Qatar dengan Amerika. Sebagai orang Yahudi, tentu saja sasaran Joey adalah orang-orang Yahudi Amerika yang punya koneksi dengan pemerintah. Joey Alham membantu Ahmed Al-Rumaihi, mantan diplomat Qatar yang menjadi kepala investasi Qatar, untuk ikut hadir dalam Malam Dana Yahudi di Amerika tahun 2017 dengan harga satu meja $100.000 Amerika. Qatar ingin menjadi negara yang berpengaruh di Amerika Serikat guna menyaingi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Qatar dianggap sebagai negara pendukung Iran dan penyokong utama Gaza yang dikuasai oleh kelompok teroris Hamas. Namun Qatar tak segan mengucurkan dana untuk bisa mendapat citra positif di mata orang Yahudi Amerika yang sangat kuat mempengaruhi kebijakan Amerika. Tetapi orang Yahudi menerima dana dari Qatar adalah sebuah skandal yang memalukan. Nama Joey Alham disebut oleh media massa di Indonesia karena pada Oktober 2020, Joey Alham dan Menteri Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut mendonasikan 15.000 Tevix, semprotan hidung anti-COVID buatan Israel, untuk nakes dan tentara di Indonesia. Joey Alham inilah yang memperkenalkan Shmuel Friedman, konsultan pertanian Israel dengan Indonesia. Sebagai konsultan pertanian, Shmuel Friedman tentu sangat mungkin menjadi pelobi Israel dan Indonesia, sebab Israel punya teknologi pertanian terbaik dan Indonesia sedang menggalakkan lumbung pangan nasional. Sejauh ini proyek lumbung pangan nasional memang dipercayakan Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo Subianto, bukan Menteri Pertanian. Sebetulnya ada satu nama lain yang disebut oleh The Jerusalem Post. Ia adalah asisten pribadi Prabowo Sudaryono. Pentolan Gerindra ini diketahui bertemu perwakilan Israel di Budapest, Hungaria, lalu di Paris, Prancis. Saudara Prabowo Subianto pernah punya pengaruh besar di antara kelompok yang konsisten menolak Israel. Pertanyaannya, apakah pengaruh Prabowo masih kuat? Apakah Prabowo bisa mengubah persepsi mayoritas orang Indonesia yang selama ini menentang Israel? Fakta Israel percaya Indonesia butuh orang yang berani berdiri untuk perdamaian. Damai selalu baik, berdamai pasti baik. Salam damai dari Fakta Israel.